Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang telah terlahir ke dunia akan diberikan kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dalam diri seseorang merupakan sebagai bekal bagi dirinya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semata-mata untuk kebaikan manusia tersebut selama di dunia sampai di akhirat kelak. Keimanan seseorang kadangkala mengalami fluktuasi, yaitu kondisi naik dan turun sebab ada sesuatu yang mempengaruhi. Artinya, keimanan seseorang kadangkala memang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji seberapa besar keimanan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat berbagai hal yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang menjadi goyah, seperti alasan ekonomi, cinta, teman sekitar, atau bahkan karena lingkungan tempat tinggal yang kebanyakan memiliki pola tingkah yang berkebalikan dari tuntunan agama. Berada pada situasi lingkungan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kadangkala menjadi alasan bagi seseorang untuk lebih memilih teman atau mengikuti lingkungan dengan mengorbankan keimanannya. Berada pada situasi seperti itu memang serba sulit. Orang yang berada pada situasi demikian seringkali dihadapkan pada pilihan yang membingungkan, yaitu memilih mengikuti arus atau berusaha sekuat hatinya untuk tetap memiliki hubungan yang baik antara sesama tetapi juga tetap mempertahankan akidahnya. Membahas mengenai ujian atau cobaan yang berkaitan dengan keimanan, sebagai manusia, tentunya kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kita berada pada posisi sulit, alangkah baiknya bila selain berusaha dengan sekuat hati dan tenaga, juga berusaha dengan berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa keimanan serta ketakwaan dalam diri kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan salah satu doa yang dapat diamalkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi keteguhan keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, hanya Engkau yang Maha Pemberi Karunia. Nah, itulah doa yang dapat kita amalkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hati dan keimanan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, selain berusaha dengan sepenuh hati dan jiwa, berserah diri dan memohon kepada Allah juga begitu penting untuk kita lakukan. Bila melihat melalui terjemah doa di atas yang diambil dari salah satu ayat Al-Quran tersebut, kita bisa memahami bahwasanya melalui doa tersebut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah menjaga hati dan keimanan agar tidak tergoda dengan kesesatan.
Jadi, melalui doa tersebut, kita benar-benar berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga dan melindungi hati serta keimanan kita dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Melalui doa tersebut pula, selain berharap dan memohon agar dijaga imannya, kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah lah yang maha memberikan karunia kepada makhluknya. Jadi, doa di atas begitu penting untuk dibaca setiap selesai sholat fardu atau dibaca kapan saja sesuai dengan keadaan kita. Akan tetapi, berkaitan dengan kandungan yang ada di dalamnya, sangat disayangkan bila kita melewatkan membaca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh, hanya Engkau yang maha pemberi karunia. Demikianlah bacaan doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hati, keimanan, dan ketakwaan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa tersebut dapat kita amalkan dengan istiqomah dan menjadikan kita sebagai hamba yang terus bertambah iman serta takwanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.